Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, mahasiswa STAI Yamisa, jurusan Tarbiyah Prodi PAI. Di sini, dalam video ini saya akan membahas salah satu PowerPoint yang telah saya buat, yaitu perencanaan pembelajaran PAI. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu proses yang penting sebelum melakukan yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, tentang perencanaan pembelajaran PAI, yaitu usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam perencanaan pembelajaran. Macam-macam perencanaan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan menurut luas jangkauan. Perencanaan luas jangkauan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso adalah kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan mikro, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil pada tingkat ini. Yang terakhir, perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Selanjutnya, perencanaan menurut tingkatannya. Pada perencanaan menurut tingkatannya ini dibedakan juga menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber, dan mencapai tujuan dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Sedangkan perencanaan manajerial yaitu perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan operasional. Perencanaan ini lebih memusatkan pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana material. Yang terakhir, yaitu perencanaan menurut waktu. Berdasarkan kriteria waktu, ada 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan waktu jangka panjang. Perencanaan waktu jangka panjang ini bersifat perspektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yaitu yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Yang terakhir, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini disebut juga perencanaan operasional di negara kita ini dapat dipraktekkan merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahunnya. Selanjutnya, kita akan membahas dasar pemilihan bahan pembelajaran. Dasar yang dipakai dalam memilih bahan atau materi pembelajaran menurut Aksamana, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum, tingkat pengembangan dan intelektual anak, pengalaman anak, dan alokasi waktu. Sedangkan menurut Suharsini, dasar pemilihan materi pembelajaran yaitu tujuan, keadaan siswa, situasi tempat, dan tersedianya waktu dan fasilitasi. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pemilihan materi adalah sebagai berikut, yaitu tujuan instruksional umum, tingkat pengembangan siswa, pengalaman siswa, dan tersedianya waktu dan fasilitas. Selanjutnya,
kita akan membahas penentuan bahan pembelajaran, di mana pada penentuan bahan pembelajaran ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pokok-pokok bahan, dan yang kedua, rincian setiap pokok bahan. Penentuan bahan pembelajaran biasanya dilakukan pada tahap ketiga. Penentuan bahan yakni perangkat materi yang dipakai dalam media belajar mengajar, biasanya memilih bahan ajaran yang penting. Yang terakhir, menyusun bahan pembelajaran. Dalam menyusun bahan pembelajaran ini, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap penentukan tujuan karakteristik siswa. Yang kedua, tahap merancang pembelajaran berbasis media. Yang ketiga, tahap pengumpulan bahan. Yang keempat, tahap pembuatan multimedia. Yang kelima, tahap uji coba. Dan yang keenam, penyebarluasan bahan ajar yang telah dibuat. Baik, sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya paparkan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.